Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ajmain, amma ba'du. Salawat serta salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, serta keluarganya dan umatnya sampai akhir zaman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasim Abdullah dari kelompok 6 dengan nomor NIM 2008203138 kelas perbankan syariah. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas terstruktur dari mata kuliah finansial teknologi. Di sini saya akan membawakan materi tentang modal dan investasi. Di sini yang pertama-tama itu ada opsi penambahan modal vintage. Sebelumnya, vintage itu merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi modern, yang awalnya dalam membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang cash, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja. Menurut Peraturan OJK Nomor 77 atau POJK 01/2016, vintage lending atau peer-to-peer lending (P2P lending) merupakan layanan pinjam-meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditur atau lender pemberi pinjaman dan debitur atau borrower penerima pinjaman. Berbasis teknologi informasi, vintage lending juga disebut sebagai layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi (LPMU-BTI). Sampai dengan 19 Februari 2020, total jumlah penyelenggara vintage terdaftar dan berizin adalah sebanyak 161 perusahaan. OJK membatalkan tanda bukti terdaftar sebagai penyelenggara LPMU-BTI kepada 3 perusahaan vintage, yaitu PT Pinjam-Meminjam Global Pinjam, PT Nusantara Digital Tekno Plaza Pinjaman, dan PT Unikas Indonesia Pasifik Ada Kita. OJK mengimbau masyarakat untuk selalu menggunakan jasa penyelenggara vintage P2P lending yang sudah terdaftar atau berizin dari OJK. Vintage P2P lending membuat platform online yang menyediakan fasilitas bagi pemilik dana untuk memberikan pinjaman secara langsung kepada debitur dengan return lebih tinggi, sedangkan peminjam dana bisa mengajukan kredit secara langsung kepada pemilik dana dengan syarat yang lebih mudah dan proses yang lebih cepat dibandingkan ke lembaga keuangan konvensional. Di sini cara kerja P2P lending yaitu 1. Registrasi keanggotaan. 2. Borrower melakukan pengajuan pinjaman. 3. Platform P2P lending menganalisa dan memilih borrower layak untuk mengajukan pinjaman. 4. Borrower terpilih akan ditempatkan oleh platform P2P lending dalam marketplace P2P lending secara online beserta dengan informasi komprehensif tentang profil dan resiko borrower tersebut. 5. Investor P2P lending melakukan analisa dan seleksi atas borrower yang tercantum dalam marketplace P2P lending yang disediakan oleh platform. 6. Investor P2P lending melakukan pendanaan ke borrower yang dipilih melalui platform P2P lending. 7. Borrower mengembalikan pinjaman sesuai jadwal pengembalian pinjaman ke platform P2P lending. 8. Investor P2P lending menerima dana kembalian pinjaman dari borrower melalui platform. Yaitu selanjutnya ada tahapan keuangan dari pembiayaan startup hingga pertumbuhan modal ekuitas swasta dan IPO. Pentingnya membangun platform yang dapat diinvestasikan. Startup vintage ialah sebuah istilah yang digunakan untuk menunjukkan perusahaan yang menyediakan teknologi modern di sektor keuangan. Perusahaan-perusahaan ini telah menjadi tren
nyata sejak tahun 2010. Perusahaan-perusahaan vintage sebagian besar adalah perusahaan kecil dan menengah dengan sedikit ekuitas tetapi memiliki pemahaman yang jelas tentang bagaimana memperkenalkan atau meningkatkan layanan yang ada di pasar jasa keuangan. Biasanya modal investasi ventura dan crowdfunding digunakan untuk mendanai perusahaan vintage. Modal bisnis usaha vintage sebagai berikut. 1. Business to business B2B. 2. Business to consumer B2C. 3. Consumer to consumer C2C. Terdapat simulator di dalamnya sehingga akan lebih mudah ketika kita akan menentukan pilihan akan menggunakan jasa perusahaan mana yang akan kita pilih untuk berinvestasi maupun melakukan transaksi pinjaman. Struktur permodalan adalah salah satu masalah keuangan perusahaan yang paling penting serta banyak diteliti dengan kontribusi besar oleh para peneliti terkemuka dalam bentuk teori struktur modal. Struktur modal berkaitan dengan cara perusahaan mempertahankan keseimbangan yang cermat antara sumber pembiayaan utang dan ekuitas. Sektor teknologi merupakan salah satu sektor yang harus tumbuh saat sektor lain mengalami kesulitan di masa pandemi karena semua aspek kehidupan secara serentak berubah menjadi kegiatan digital berbasis online. IPO pentingnya membangun platform yang dapat diinvestasikan. Sebelumnya, pengertian IPO ialah singkatan dari istilah bahasa Inggris yaitu Initial Public Offering. Maksudnya, IPO adalah syarat yang mana perusahaan akan menjual sahamnya pada publik atau warga umum. Tujuan IPO merupakan untuk mendapatkan dana tambahan guna melancarkan operasional perusahaan maupun buat meningkatkan kecepatan aktivitas ekspansinya. Dalam bahasa Indonesia, IPO sering disebut dengan penawaran saham perdana. Pada kata lain, IPO pula bisa didefinisikan sebagai nilai saham perusahaan waktu pertama kali dilepas pada publik. Alasan perusahaan melepas sahamnya secara publik yaitu 1. Membutuhkan tambahan modal. Dengan melepas saham di bursa efek, popularitas perusahaan tadi pula akan turut semakin tinggi di kalangan warga, terutama para investor. 2. Meningkatkan nilai yang dimiliki perusahaan. Supaya nilai yang dimiliki perusahaan sang perusahaan dapat semakin tinggi ketika melakukan go public, nilai perusahaan akan lebih berpeluang untuk meroket di masa yang akan datang. 3. Potensi untuk bertumbuh lebih pesat. Selanjutnya ada mekanisme IPO. 1. Due diligence meeting. Mengadakan lenders post beserta emiten atau pemilik perusahaan dan saham, umumnya pertemuan perihal pengajuan IPO ini diklaim dengan due diligence meeting. 2. Public expose and roadshow. Prosedur selanjutnya ialah perusahaan perlu memperkenalkan IPO saham melalui aktivitas public expose serta roadshow. 3. Investor yang berminat memiliki sebagian saham book building. Investor yang berminat memiliki sebagian saham perusahaan tersebut akan melakukan penawaran. Penawaran tentang saham tersebut bisa perihal harga maupun jumlah saham yang akan dibeli nantinya. 4. Menentukan harga jual. Prosedur yang terakhir sudah diketahui wacana minat investor buat membeli sahamnya. Perusahaan dapat menentukan harga jualnya. Keunggulan saham IPO. Keuntungan yang tinggi. 1. Keuntungan yang tinggi. 2. Modalnya yang masih terjangkau. 3. Mudah dan fleksibel dalam melakukan trading. Kekurangan saham IPO. Pertama, saham IPO akan dibatasi jumlah yang mampu dibeli oleh para brokernya. Yang kedua, dari investasi ini adalah proses pembelian saham IPO tidak secepat pembelian di BEI atau Bursa Efek Indonesia. Membeli saham IPO ibarat menjadi pemilik perusahaan lain. Perusahaan tersebut dengan memiliki sebagian saham IPO sebuah perusahaan secara tidak eksklusif, investor akan menjadi bagian asal pemilik perusahaan tersebut. Pastinya, tujuan menjadi pemilik perusahaan tersebut merupakan untuk menerima untung dari dana yang diinvestasikan. Oke, segitu saja
penjelasan dari saya tentang materi modal dan bisnis. Apabila ada kekurangan kata, tolong dimaafkan. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih banyak yang sudah menontonnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.